Jakarta, hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan surat keputusan Menteri Agama. Keputusan Menteri Agama nomor 043462-2-3-2020 sampai dengan nomor 043482-2-3-2020. Administrasi Umum dan Kepegawaian. 3. Abdul Halim Mahmudi, SHI, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Kepegawaian, Bagian Organisasi Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. 4. Raden Trisno Muhriadi, Eskom, MM, Pranata Komputer Ahli Muda pada Subbagian Data dan Informasi Perencanaan, Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan. 5. Sri Mulyati, SAG, MSI, Perencana Ahli Muda pada Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan. 6. Saiful Tasman, SE, Perencana Ahli Muda pada Subbagian Akuntansi BLU, Bagian Akhlak, Biro Perencanaan dan Keuangan. 7. Retno Wulansari, SAP, MSI, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda pada Subbagian Akuntansi dan Simak BNN, Bagian Akhlak, Biro Perencanaan dan Keuangan. 8. Noverleni, SE, MM, Perencana Ahli Muda pada Subbagian Pelaporan Keuangan, Bagian Akhlak, Biro Perencanaan dan Keuangan. 9. Sri Widya Stuti, SE, Analis Pengelolaan Keuangan, APBN, Ahli Muda pada Subbagian Pelaksanaan dan Verifikasi Anggaran, Bagian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan. 10. Haji Fuad Lutfi, Mkom, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan. 11. Dian Sukmaningsih, SH, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subbagian Pengembang Kelembagaan, Bagian Kerjasama dan Kelembagaan, Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 12. Iin Marlina, SEMM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 13. Dr. Randa Riniwati, Perencana Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Adab dan Humaniora. 14. Farida Andriani, SEMM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Usuluddin. 15. Wi Susiyanti, SE, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Syariah dan Hukum. 16. Lili Solihah, BSC, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 17. Nia Sumianingsih, SE, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Dirasat Islamiyah. 18. F. Ison, SSOS, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Psikologi. 19. Sugeng Agus Bukhari, SOS, MM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 20. Insinyur Zilma Okfarida, FPD, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Sains dan Teknologi. 21. Siti Aisyah, SEMM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keputusan Menteri Agama nomor 044015-B.2-3
3/2020 sampai dengan nomor 044030B.2/3/2020 tentang pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1. Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan administrasi disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Ke-2. Mengangkat pegawai negeri sipil yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ke dalam jabatan fungsional. Ke-3. Kepada yang bersangkutan besaran tunjangan jabatannya akan dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebelumnya sampai berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan jabatan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang terdampak kebijakan penyetaraan jabatan. Ke-4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, tembusan, dan seterusnya. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2020, Menteri Agama Fahrul Razi. Lampiran keputusan Menteri Agama nomor 0440-B.2/3/2020 sampai dengan nomor 0440-B2/3/2020 tanggal 25 November 2020. 1. Samsudin Eskom, Pranata Komputer Ahli Muda pada Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Bagian Umum Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. 2. Ediarsa Alan Alfikri, Eskom, Pranata Komputer Ahli Muda pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Keuangan. 3. Dr. Randa Swasnir, MSI, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Tata Usaha LP2M. 4. Elviza Fauziah, SH.MH, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu. 5. A. Fukoha, SH.MH, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 6. Rosyanti Yosi, SE, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora. 7. Dr. Randa Ratna, MPD, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin. 8. Joko Soekarno, SH, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 9. Istianah Wahid, SAG, MA, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Dirasat Islamiyah. Didi Gunawan, ST, Pranata Komputer Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi. 11. MG Hasbullah, SPD, MPD, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 12. Ahmad Sulhi, SAG, MKom, Pranata Komputer Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi. 13. Nursilawati, SE, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran. 14.
Rudi Santoso, SE, MSI, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Umum, Bagian Tata Usaha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 15. Asriyati Esos, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Subbagian Tata Usaha, Sekolah Pasca Sarjana. Keputusan Menteri Agama nomor 044291-2-3-2020 sampai dengan nomor 044313-B-2-3-2020 tentang pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan administrasi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ke dalam jabatan fungsional. Ketiga, kepada yang bersangkutan, besaran tunjangan jabatannya akan dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebelumnya sampai berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang terdampak kebijakan penyetaraan jabatan. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, tembusan, dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2020. Menteri Agama Fakhrul Razi. Lampiran keputusan Menteri Agama nomor 044291-B-2-3-2020 sampai dengan nomor 044313-B-2-3-2020 tanggal 25 November 2020. 1. Solehuddin SAG MA, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. 2. Yunas Konevi SH MPD, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Organisasi Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. 3. Insinyur Chandra Tri Cahyarini Ganevowati, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Subbagian Layanan Akademik Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 4. Dr. Randa Rahmawati Kartini, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Subbagian Informasi Akademik Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 5. Muhammad Fahmi Iqbal ST, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Akademik Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Kerjasama. 6. Dr. Andes Agus Salim MPD, Pranata Humas Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Alumni Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 7. Dr. Randa Rosmayeni MSI, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni Bagian Kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 8. Arif Arianto Aryadi SPSI, Pranata Humas Ahli Muda pada Subbagian Bina Bakat dan Minat Mahasiswa Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 9. Iif Fikriati Ihsani STHI, Pranata Humas Ahli Muda pada Subbagian Kerjasama Bagian Kerjasama dan Kelembagaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 10. Helmi Halimatul Udmah SOS MSI, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subbagian Bina PT AIS Bagian Kerjasama dan Kelembagaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 11. Saprudin SPD, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Subbagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 12. Budi Purwati SPD, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Subbagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora. 13. Maga Ratnasari SAG,
Pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Usuluddin. 14. Lutfi Irhasan SIP Asiparis ahli muda pada subbagian administrasi umum bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum. 15. Mualimin Ibrahim SPDI pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum. 16. Alexander Esos MSI pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 17. Haji Andilala LC pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Psikologi. 18. Lina Saparlina Andriani SAG pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 19. Dr. Andes Henda Sukri MSI pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Sains dan Teknologi. 20. Ahmadi SAP MSI pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Kedokteran. 21. Abdul Bashir SAG pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni bagian tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pembacaan naskah pelantikan oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini pula, Senin Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari Senin, tanggal 21 bulan Desember tahun 2020, saya, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu bersama kita dan meridhoi semua upaya kita. Pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional oleh Rektor diikuti peserta yang dilantik. Rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Alhamdulillah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat
kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada rohaniwan, kami persilakan kembali ke tempat. Pembacaan Fakta Integritas diwakili Saudara Didi Gunawan ST, diikuti oleh seluruh peserta yang dilantik. Fakta integritas. Kami pejabat fungsional di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan ini menegaskan kembali komitmen kami sebagai berikut. 1. Siap mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan, meningkatkan kompetensi dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan dan kecermatan. Serta kehati-hatian secara profesional. 2. Selalu menjaga citra dan kredibilitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel. Serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Menjaga kedisiplinan dan dapat menjadi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas bagi sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten. Berperan aktif dalam mencegah dan atau memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 5. Tidak meminta atau menerima pemberian yang secara langsung atau tidak langsung
berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan saya di luar sistem imbalan yang telah ditetapkan. 6. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 7. Bersedia menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya siap menerima konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada Saudara Didi Gunawan, kami persilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas. Kepada saksi, mohon menuju meja penandatanganan. Wing A yang terhormat, Profesor Dr. Ahmad Rodoni MM, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Kastolan SPD MSI selaku Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk Wing B yang terhormat, Profesor Dr. Zulkifli MA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dr. Zainuddin MAG selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada peserta yang dilantik, dimulai baris pertama Wing A dan Wing B, mohon menuju meja penandatanganan secara bersama-sama. Baris kedua sampai ketujuh mohon maju menyesuaikan barisan. Kepada peserta yang telah menandatangani, mohon menghadapkan berita acara kepada para saksi. Peserta dipersilakan mundur satu langkah. Petugas agar menyiapkan dokumen kepada rektor setelah penandatanganan oleh saksi selesai. Peserta, kami persilakan kembali ke tempat. Barisan selanjutnya mohon menuju meja penandatanganan. Barisan peserta yang telah menandatangani berita acara mohon menghadapkan kepada para saksi.
Kepada petugas dipersilakan membawa berita acara kepada rektor. Peserta mundur 1 langkah. Peserta kami persilahkan kembali ke tempat. Baris selanjutnya, mohon menuju meja penandatanganan. Kepada peserta yang telah menandatangani, mohon menghadapkan kepada para saksi. Peserta kami persilakan untuk mundur 1 langkah. Ya, petugas agar membawa berita acara kepada rektor. Baik, peserta kami persilakan kembali ke tempat. Barisan selanjutnya, mohon menuju meja penandatanganan. Kepada peserta yang telah menandatangani, mohon agar menghadapkan berita acara kepada para saksi. Peserta, mohon mundur 1 langkah. Kepada petugas, kami persilakan untuk membawa berita acara kepada rektor. Peserta kami persilakan untuk kembali ke tempat. Barisan selanjutnya, mohon menuju meja penandatanganan.
kami ingatkan agar menandatangani berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Kepada peserta dipersilakan untuk menghadapkan berita acara kepada saksi, dan peserta kami persilakan untuk mundur 1 langkah. Baik, kepada para petugas, mohon agar berita acara dapat disiapkan kepada rektor. Peserta kami persilakan kembali ke tempat. Barisan selanjutnya, mohon menuju meja penandatanganan. Peserta yang telah menandatangani, mohon agar dapat menghadapkan kepada para saksi. Peserta dipersilakan untuk mundur 1 langkah. Baik, kepada para petugas agar menyiapkan berita acara kepada rektor. Peserta kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Barisan selanjutnya, kami persilahkan menuju meja penandatanganan. Kepada petugas, dipersilakan untuk membawa berita acara kepada rektor. Kepada peserta kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan kepada para saksi kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Penyerahan keputusan Menteri Agama dan keputusan Rektor tentang subkoordinator secara simbolis. Kepada perwakilan peserta, mohon maju 2 langkah.
yang terhormat Sundus Nuzulia SOS MSI sebagai Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian Tata Usaha. 2. Tata Taftajani SE sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda, Subkoordinator Bagian Rumah Tangga. 3. Didi Gunawan ST sebagai Pranata Komputer Ahli Muda sebagai Subkoordinator Administrasi Umum Fakultas Psikologi. Dan 4. Istiana Wahid SAGMA sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda sebagai Subkoordinator Administrasi Umum Fakultas Dirasah Islamiyah. Kepada Rektor agar berkenan memberikan surat keputusan kepada para perwakilan peserta. Rektor kami persilakan untuk kembali ke podium dan kepada para perwakilan peserta kami persilakan kembali ke tempat. Amanat Rektor yang terhormat Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kita semua hormati, para wakil rektor, para kabiro, para dekan, serta pegawai di Subbag OKP yang telah menyiapkan acara ini. Alhamdulillah kita bersama berkumpul di Auditorium Harun Nasution ini dalam rangka melaksanakan pelantikan jabatan fungsional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini merupakan kebijakan baru bahwa yang dahulu namanya Kabak dan Kasubag sekarang tidak ada lagi. Yang ada adalah jabatan fungsional dengan perincian tugas masing-masing yang tadi kita sudah dengarkan. Yang saya ingat tadi ada Kasubag Akademik, dahulu namanya Kasubag Akademik ya, dan kemahasiswaan, sekarang menjadi analis teknologi pembelajaran. Ya, jadi bukan lagi staf duduk hanya berkait dengan rutinitas di fakultas, mengecek kelas dan juga penjadwalan, tetapi harus menjadi pemikir, berpikir bersama dekan dan wadek serta kaprodi bagaimana teknologi pembelajaran bisa dilakukan dengan baik di fakultas masing-masing, bahkan juga di sekolah pasca sarjana, semua itu bisa dilaksanakan. Nama baru juga bagi adanya pengawas, adanya analis, itu mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan bidang di mana ditempatkan. Bahkan ada yang jadi arsiparis. Sebelumnya kita tidak punya secara khusus. Sekarang ada berapa arsiparis? 1, 2. Menjadi arsiparis 2 orang. Sebelumnya ada tetapi tidak terlalu berkompeten ya untuk menjalankan fungsinya, sehingga saya rasa memang UIN Jakarta masih kurang dari segi pengarsipan, bahkan belum punya gedung arsip secara tersendiri yang berkas-berkas dokumen dan lainnya sudah terkumpul di sana. Gedungnya sudah ada, tempatnya, rencananya sudah ada, gedung eks perpustakaan lama.
tapi berkasnya belum diangkut, belum disatukan di sana karena pejabat yang menjadi arsiparisnya belum ada. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada, mungkin gedung eks perpustakaan bisa diaktifkan, semua kita pusatkan arsip ada di sana. Dengan demikian administrasi dan manajemen di UIN Jakarta dapat menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pelantikan jabatan fungsional hari ini merupakan hasil dari proses penyederhanaan birokrasi yang digagas oleh Presiden Jokowi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Menpan RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini diharapkan mampu memangkas panjangnya birokrasi agar lebih efisien dan bekerja maksimal. Sebagai konsekuensi, pasca keluarnya jabatan fungsional para pejabat administrasi, perlu dilakukan pelantikan secara resmi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 87 yang menyebutkan bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah dan janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta pelantikan yang berbahagia, berdasarkan surat persetujuan Menpan RB, Permenpan RB nomor 708 tahun 2020 tertanggal 6 November 2020 tentang persetujuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, UIN Jakarta memiliki 60 pejabat yang disetujui jabatan fungsionalnya. Namun terdapat 3 yang tidak dilantik karena 2 orang telah promosi ke eselon 3, yakni Dr. Andes Saroni dan Dr. Andes Rahmat. Dan 1 lagi yang telah pensiun, Dr. Andes Yusuf. Sehingga jumlah pejabat fungsional UIN Jakarta yang mengikuti pelantikan hari ini adalah 57 orang. Mudah-mudahan hadir semua, ada beberapa tempat yang kosong, mudah-mudahan ada alasan yang tepat untuk tidak hadir hari ini. Perlu disampaikan bahwa fungsionalisasi jabatan administrasi UIN Jakarta tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan resmi dari UIN Jakarta sesuai template yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Masih terdapat 7 jabatan yang tidak keluar fungsionalnya, yakni Kepala Bagian Direktorat, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Keuangan, Perencanaan dan Akhlak, 4 yang tidak keluar, dan 3 kasubag di fakultas. Menurut informasi, terdapat kesalahan pengambilan data oleh Biro Ortala Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga menyebabkan adanya jabatan yang tertinggal dan belum mendapatkan jabatan fungsionalnya. Ini harus kita tindak lanjuti supaya turun yang 7 jabatan fungsional yang belum ada. Menyikapi hal ini, UIN Jakarta telah maksimal melakukan upaya perbaikan dengan berkirim surat secara resmi kepada Bapak Menteri Agama agar seluruh jabatan yang tertinggal tersebut dapat disusulkan atau diperbaiki kembali kepada Kementerian Pan RB. Untuk itu mohon doa semoga seluruh jabatan fungsional di UIN Jakarta sudah terisi. Peserta pelantikan yang berbahagia, pada hari ini Ibu Bapak telah dilantik sebagai pejabat fungsional ahli muda. Tentu Bapak Ibu harus memahami segala regulasi terkait jabatan fungsional masing-masing dan dalam kurun waktu tertentu harus mengumpulkan angka kredit
ya, angka kredit tertentu untuk kenaikan jabatan fungsional tersebut. Sama dengan dosen ya, ada jabatan fungsional, jafung, jadi dihitungnya dengan kredit. Oke. Pada sisi lain, agar pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja tidak terganggu dengan penyetaraan ke jabatan fungsional ini, maka telah ditetapkan keputusan rektor tentang tugas tambahan jabatan fungsional sebagai subkoordinator sesuai bidang tugas masing-masing sebelum proses penyetaraan ini. Dengan keputusan rektor tersebut, Bapak Ibu tetap berada di kedudukan yang selama ini ada dan tetap menjalankan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ada tugas fungsional yang harus mengumpulkan angka kredit, kemudian tugas administrasi, tapi namanya sudah tidak lagi administrasi, menjadi subkoordinator pada tempat tugas masing-masing. Ibu Bapak yang berbahagia, dengan adanya pelantikan pejabat fungsional ini digelar secara daring juga. Ya, dalam jaringan berarti ada pejabat yang dilantik juga secara melalui virtual ya. Oke. Saya mengharapkan agar seluruh pejabat yang kita lantik hari ini terus memberikan kontribusi positif dan maksimal dalam rangka ikut memajukan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tercinta selama ini. 5 budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan wajib menjadi pijakan nilai dan budaya kerja kita semua. Saya ulang lagi yang kelima itu tadi ya. Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. 5 hal, kedengarannya mudah, tapi sebenarnya susah. Tapi ini yang harus kita camkan dan kita letakkan di depan mata kita. Integritas berarti selaras antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan baik dan benar. Profesionalitas berarti disiplin, kompeten dengan hasil terbaik. Inovasi artinya menyempurnakan yang sudah ada dan berkreasi hal baru yang lebih baik. Tanggung jawab, yakni bekerja secara tuntas, konsekuen. Keteladanan menjadi contoh bagi orang lain. Ini 5 nilai budaya kerja di UIN Jakarta dan juga di Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sangat optimis dengan bekal kualitas SDM yang kita miliki, dengan etos kerja yang tinggi dan kebersamaan dalam tim building yang solid. UIN Jakarta akan menjadi universitas kelas dunia yang membanggakan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Peserta pelantikan yang berbahagia, demikianlah sambutan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya kita semua dan berusaha selalu memperbaiki kondisi yang ada. Saya sangat terbuka dan menerima kritik serta upaya pembenahan di UIN Jakarta. Saya menghargai beberapa di antara ibu bapak yang berkali-kali SMS saya untuk mengusulkan hal-hal perbaikan di UIN Jakarta dan bahkan mengusulkan ide-ide yang menurut saya sangat baik, baik itu pembenahan di dunia akademik maupun administrasi, pengelolaan keuangan. Saya selalu berkomunikasi dengan ibu bapak dan saya masih selalu membuka jalur untuk langsung bisa SMS atau datang ke kantor saya insya Allah bisa memahami dan kita berusaha bersama untuk membenahi. Di samping itu ibu bapak adalah pemimpin, berarti di sekitar ibu bapak banyak rekan-rekan kerja yang perlu dibimbing dan dibina.
Disinilah saatnya kita mengukuhkan lagi, menguatkan niat untuk langkah maju ke depan, kita membina semua yang ada di lingkungan kita. Membina dengan 5 nilai budaya kerja UIN tadi, tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan supaya jangan terlalu berat bagi Ibu Bapak. 5 hal itu sudah cukup bagi Kementerian Agama dan UIN Jakarta. Dalam rangka ini saya berdoa mudah-mudahan Ibu Bapak sehat walafiat. Kondisi COVID-19 sekarang ini, pandemi ini masih berlanjut, sangat disayangkan begitu kondisinya. Tetapi kita harapkan semua bisa sehat dan tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tidak terlalu takut dengan penyakit karena ini datangnya dari Allah. Tapi upaya maksimal harus kita lakukan, yakni protokol kesehatan di ruang kerja, di rumah dan juga di jalan atau di luar kampus, semua protokol kesehatan harus dijaga. Dan UIN Jakarta insya Allah membantu melalui gugus tugas pencegahan COVID-19 di UIN Jakarta, membantu pegawai UIN Jakarta yang terkena musibah, dan insya Allah kita doakan semoga semua cepat sehat dan kita tidak ada lagi yang sakit. Insya Allah vaksin akan ditemukan dan kita harus juga memberikan kepercayaan bagi Kementerian Kesehatan dan pemerintah Republik Indonesia untuk memilih vaksin yang terbaik bagi bangsa Indonesia, terutama juga yang halal, sehingga kita percaya bahwa vaksin yang disuntikan ke tubuh kita aman insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas pelaksanaan pelantikan yang elegan begini, sehingga kita melaksanakan protokol kesehatan dan juga penuh rasa khidmat melaksanakan upacara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Pemberian ucapan selamat, Rektor beserta tamu undangan berkenan memberikan ucapan selamat dengan memerhatikan protokol kesehatan. Kepada para peserta agar tetap berdiam diri di tempat, dan kami informasikan juga untuk penyerahan SK Menteri Agama dan SK Rektor akan kami lakukan di depan pintu masuk auditorium. Terima kasih. Mulai dari barisan. Kami informasikan juga untuk pengambilan SK agar tertib bisa dimulai dari barisan paling depan. Nanti akan ada petugas yang membantu untuk pengaturan barisan. Terima kasih. Om Nur, Bu si Om Nur yang ngatur barisan buat keluar gitu loh. Om Nur ngatur barisan keluar. Pak Nur. Barisan keluar pas pengambilan
ambil aja. Barisannya udah kacau. Barisan kami persilakan untuk membubarkan diri, namun untuk pengambilan SK mohon agar tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Gak apa-apa Bu, gitu aja tertib. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.